Nicholas. Ya, Nicholas. Kalian boleh panggil aku Miko. Maaf ya teman-teman, sejujurnya aku nggak jago nih ngomong di depan banyak orang gini. Buat ini aja butuh latihan lama. Maaf ya. Aku dari SMP Seroja. Mungkin gak banyak yang tahu sekolah aku di mana. Ya wajar aja sih banyak yang nggak tahu. Sekolahnya kecil, gak punya gedung tinggi, apalagi lapangannya. Buru-buru. Lapangannya cuma segini, kecil banget kan. Tenang, di sana aku belajar satu hal penting. Kalau kita gak harus jadi yang paling hebat untuk jadi yang paling berarti. Anjay. SMA Cendrawasih. Lihat di belakang tuh. SMA Cendrawasih. Dulu sih cuma tahu namanya. Dan katanya muridnya pinter-pinter. Pasti susah tuh masuknya. Ya nggak? Tidak berlaku untuk Miko. Hup, ya. Aku masuk sini. SMA Cendrawasih nih bos. Miko. Kayak mimpi sih. Aduh. Tapi enggak ah. Ini real bro. Ini beneran. Jangan dong, lihat ya. Terus, good. Ya. SMA Cendrawasih. Anak kecil Miko bisa masuk Cendrawasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kalau dulu aku cuma tahu namanya, sekarang aku mau jadi bagian dari ceritanya. Hari ini adalah hari pertamaku. Dan aku siap bersekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat paginya luar biasa, pada ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ada suatu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yang artinya Bapak harus memperkenalkan diri kepada kalian semua. Nama Bapak adalah Bambang Mulyadi. Kalian bisa panggil Bapak Pak Bambang atau Bapak Mul. Jangan Pak Mul dong. Bapak paling gak suka dipanggil Pak Mul. Kalian bisa panggil Bapak Pak Bambang atau Pak Yadi ya. Jadi berdirinya Bapak di sini itu selaku kepala sekolah dari SMA Cendrawasih, dan Bapak ingin mengucapkan selamat datang di SMA Cendrawasih. Seperti yang kalian tahu, hari ini merupakan hari di mana kalian itu resmi menjadi bagian dari SMA Cendrawasih. Dan hari ini juga merupakan hari di mana kalian akan memulai perjalanan baru. Jadi kalian harus happy. Happy nggak? Happy. Di sini kalian itu tidak hanya diajarkan mengenai mata pelajaran biasa, Kalian di sini akan diajarkan seperti pembangunan karakter, kejujuran, kedisiplinan, dan juga bagaimana. Itu namanya kalian tidak menghargai Bapak. Ada orang terjatuh bukannya kalian tolong, malah kalian tertawakan. Malu Bapak itu, malu. Kalian itu tidak mencerminkan sifat dan juga karakter dari SMA Cendrawasih. Jelas ini? Coba Bapak mau pastikan lagi tadi siapa yang jatuh. Itu Pak, di bawah. Sudah cukup. Bapak bilang cukup. Sekali lagi Bapak mendengar ada yang tertawa, Bapak keluarkan dari barisan. Paham? Coba, siapa tadi yang jatuh? Saya Pak, Siapa nama kamu nak? saya di kolam Pak. Oh nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Pak. Lain kali itu harus lebih hati-hati ya nak. Yang lain juga sudah tidak perlu ditertawakan. Namanya juga masih hari pertama sekolah, masih terlalu bersemangat. Tolong hargai Bapak di depan ya. Coba kita fokus lagi, coba mana senyumnya. Nah, giginya mana giginya? Gitu dong. Kalian itu tidak boleh seperti itu. Ini tuh namanya hari pertama sekolah. Jadi
saling menghargai dan menghormati. Ya, sekolah kita itu bukan sekolah biasa. Kita itu sekolah unggulan. Di sini kalian akan dibentuk, di sini kalian akan bersaing, dan hanya yang kuat yang bertahan. Karena sekolah yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Dan itu semua sudah terbuktikan. Selama bertahun-tahun sekolah kita pasti mengikuti yang namanya perlombaan seperti FLS 3N, O2SN, dan lomba-lomba lainnya. Dan tentunya itu semua sudah ada buktinya. Selama 2 tahun berturut-turut sekolah kita menjuarai FLS 3N cabang lomba film pendek di tingkat nasional. Maka dari itu Bapak berharap kepada kalian semua untuk menjadi standar, Bapak ulangi, Bapak berharap kepada kalian semua untuk menjaga standar sekolah kita dan menyesuaikan diri sehingga kalian tidak menjadi penghambat bagi yang lain, ya. Semangat! Dan sebelum Bapak Ada orang tuanya, Bapak iya. ingin mendengar semangat dari kalian lagi. Nggak ditanya dulu. SMA Cendrawasih. Minta tolong Agus. Semangat dari kalian lagi. SMA Cendrawasih. Dengerin. Kalian semua tahu kan kalau sekarang itu jam pelajarannya Miss Mawar? Minggu lalu dia sempat dan gue yakin gak semua dari kalian itu bawa kan? So, kita sepakat buat nggak ada yang bahas-bahas tugas, nggak ada yang so inget, nggak ada yang so pintar, apalagi nggak usah sok jadi yang paling rajin.
masuk pun Miss udah mendengar kebum-kebum or something like that lah. Oke, so untuk memulai pelajaran kali ini kita akan membuka buku halaman 7. Yang 7 dibuka semuanya, open your book, please. Guys, listen up. If you don't open your book, I will eat you. Oke, so today kita akan membahas tentang vocabulary. Apa? Vocabulary. Yes, vocabulary. And my student are smart. Ya, kita lanjutkan di halaman 5. Halaman 5. 33. 7. Oke, so di halaman 7 kita akan belajar tentang conversation. Vocabulary, Miss. Yes, I said vocabulary. Makanya kupingnya dipakai dong. I said vocabulary. So guys, why vocabulary? Karena ketika kita ingin belajar bahasa baru, kita perlu memahami dasarnya terlebih dahulu. Dan vocabulary itu sangat penting kalau kalian using this speaking to enriching your words. Sorry, sebelum kita lanjut, apa minggu lalu Miss ada kasih tugas ya ke kalian? Hey, halo? Gak ada yang mendengar Miss kan? Suara Miss kurang kencang kan? Ada, Miss. Halaman 1 sampai 7 kan, Miss? Udah dikerjain. Yang ini. Kontak sebentar ya. Beres. Oh, kan? Duduk. Oh, kan? Gak bawa. Bilangin ya. Bilangin kamu. Felis, Miss. Felis. Gak bawa tugas, Miss. Felis. Aduh, emang dah. Yang paling rajin itu cuma Miko doang, Miss. Dan Ara, JIJE. Rajin. Yes, oh my god, Miko. Thank you so much, Miko, the rajin one. Okay. Felis, kalau kamu beneran gak bawa tugasnya, watch out ya, because I will eat you. Okay guys, Miss ambil laptop dulu di kantor, I'll be right back dan kita bahas tugasnya. Okay, just wait right here. Hey, gembrot! Lu minggir deh, Fel. Apa nih? Jangan lepas sih, jangan deh. Lu tuh suka banget ya Miss gara-gara sama gua? Kenapa ini? Aku belum marah gitu. Udah ngerasa hebat tuh. Keren. Gua tadi udah ngomong apaan? Duduk lu semua. Di kelas ini kita tuh bareng-bareng. Dan gak ada yang berbeda. Oh. Atau lu udah ngerasa lebih hebat dari kita semua? Enggak nih ngerasa paling hebat kok. Tapi kan memang kemarin ada tugas kan, ya jadinya aku berusaha untuk jujur dong. Jujur ya, Mi. Yes. Lu nggak main tahan bisa. Santai. Temen lu tuh gak bakalan diapa-apain. Di kelas ini yang penting tuh bukan jujur, Mi. Tapi yang penting kita tuh kompak. Apa? Yang penting Kompak! dan satu hal yang lo harus tahu ya, Mi. Gua paling gak suka kalau ada kompak. Kalau nanti Miss Mawar
ekonomi. Urus tuh temen lu. Hey guys, I'm so sorry. Miss so sorry kalau misalnya Miss agak lama ya. Tapi ini untuk apa ya? Tadi Miss ambil laptop untuk apa ya? Halaman 7 Miss. Yes, setuju. Vocabulary. Tapi kayaknya hari ini kita nggak usah belajar dulu kali ya? Yes, karena ada hal yang lebih penting yang ingin kita bicarakan. Jadi tadi Miss sempat ketemu dengan Mr. Bambang. And he said to me bahwa perlombaan FLS 3N segera dimulai. Ada Miss berharap anak-anak Miss semua dapat berpartisipasi dalam lomba tahun ini, apalagi kalau kalian bisa menjuarai, terutama di kategori film pendek. Yes. Because we know, right guys, we know sekolah kita sudah 2 tahun berturut-turut menjuarai tingkat nasional. So guys, just prepare yourself. Guys, prepare yourself. Karena untuk kurasi tingkat sekolah sudah dibuka. Miss mau, one more thing, Miss mau di kelas ini ada yang jago acting. Katanya semua orang itu punya tempat buat pulang ya. Mana? 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 Nih, lihat nih. Buktinya nih. Makin hari makin gak karuan. Bangun! Angkat! Semua manusia itu punya kebebasan. Semua bisa bergerak kemanapun. Semuanya bergerak. Betul lagi ke depan. Aduh, men. Kenapa saya takut? Cukup! Kenapa semuanya terasa terombang-ambing? Aku terasa terombang-ambing! Aduh. Apa ini? Kenapa seperti ini? Sajalah. Tunggu dulu dong. Jangan cepat-cepat. Tunggu.
Cukup! Aku capek. Aku tuh capek. Capek ikutin kalian tuh aku capek. Aku capek pura-pura kuat. Aku capek. Kenapa? Semakin aku bertahan, semuanya semakin menjauh. Jangan pergi. Oh, semuanya pergi. Aku harus kemana? Mana? Aku harus kemana? Coba ya, Mik, bayangin ya, Mik. Kalau kita syuting, terus gue actingnya kayak tadi, gue yakin lu tuh bakal kayak, anjay lo ngomongnya. Ayo, bangun. Lu tuh keren banget, Mik. Lu keren, Mik. Anjay. Gila, Mik. Gue tuh gak nyangka, Mik. Punya temen actingnya sekeren lu. Iya, keren. Gue bisa turun dulu gak? Ayo, Kurang banget. juga dikira gimana? Coba bayangin ya, kalau gua jadi sutradara, pastinya harus sutradara. Jadi sutradara tuh nggak mungkin nggak keren, apalagi ditambah kacamata hitam. Pak, coba kalau gua jadi sutradara, gua bakalan aja. Set, Pak, iya. Udah ikut aja sini, diam dong, diam. Stay. Oke. Oke. Ready. Sini. Semuanya ready, oke? Nek, dengerin Nek. Kalau gua jadi sahabat banget tuh Fel, kan gua mau dialog gimana? Nih Mek, kalau gua jadi sutradara dan lu jadi pemain gua, itu tuh cocok banget main film apa? SpongeBob SquarePants. Hai, SpongeBob. Hai, SpongeBob. Aduh, Ya udah. Gua minta maaf ya nih. Lihat tuh barang-barang sutradara jadi jatuh di topis semua. Tuh. Lihat, gunting sutradara jatuh. Ngapain sih lagi kamu bawa gunting segala? Tahu, sutradara bawa gunting. Ya, itu namanya kalian tuh nggak cocok dari sutradara. Ini kan gue cocok nih. Ibaratnya ini tuh buat marking. Ini nggak tahu. Marking. Sini gue jelasin ya. Kalau kita lihat dari segi cerita yang kita buat, itu kan udah keren banget. Apalagi tadi kita ngeliat sini tuh ada kayak tadi ya. Pokoknya gue jadi makin yakin kalau sekolah tuh gak salah buat pilih kita. Nah, kalau itu aku setuju sama Edel. Tapi bisa nggak sih nggak usah pakai gunting segala? Taruh guntingnya. Taruh. Coba deh kalian lihat ya. Kita tuh udah selangkah lebih maju di dunia. Kita akan mewakilin sekolah di tingkat wilayah. Abis itu lanjut ke tingkat provinsi. Sekarang kalian coba bayangin ya. Gimana kalau misalnya kita berempat ya bisa lolos sampai ke tingkat nasional? Hah? Nasional? Timnas? Timnas jelek, gembel. Gak masuk Pildun. PA. Tingkat nasional. Yes, tingkat nasional bro. Dengerin aku ya. Kalau kita bisa lolos sampai ke tingkat nasional nih, Mik, apalagi jadi juara,
itu bisa jadi jalan buat kita masuk ke universitas negeri. Maksud kamu nih, kalau FLS 3N kita menang sampai ke tingkat nasional, kita bisa ngebantu kita bisa masuk ke universitas Nora, namanya Nora. Orang kaya banget, Nora, nggak pernah main jauh-jauh. Aku bisa masuk UI. Bisa. Kalau masuk ini apa? Ini tuh apa? Ini tuh ITB. ITB bisa, Fel. Bisa juga. Di ITB. Ih, bagus-bagus lagi. Ini aku juga pengen deh masuk UGM. Ini keren banget nih kalau aku bisa masuk UGM. Kalau di UGM apa ya? Aku bisa masuk Kirain senang. apa ITB kali ya? Ih, keren banget. Tapi kayaknya kalau ke dokter UGM juga lebih keren sih. Loh, bisa bikin malu sama orang. Itu loh, Ner, bayangkan berkhayalnya ada orang tuh pada mati sama lu tuh cocoknya jurusan perikanan mancing. Udah dong, semuanya bisa. Bisa jadi dokter bisa, psikolog juga bisa, mancing juga bisa, Edel. Asal dengan satu catatan, kita nih benar-benar harus lebih serius lagi latihannya. Jangan kebanyakan berhayal. Ya apa kalau aku berhayal? Teman-teman. Permisi. Aku masih gak yakin deh kalau kita bisa sampai sejauh itu. Ya elah, Mik. Kamu tuh gimana sih, Mik? Kalau ngomongnya kayak gitu, Mik, kita ini tuh harus semangat, Mik. Harus optimis gitu, Mik. Kalau ada kesempatan tuh jangan disia-siain. Iya, aku tahu. Tapi aku masih gak yakin. Mik, kamu mau buat gampang? Enggak, udah. Gak mau, udah. Sekarang pakai nih ya, pakai tuh jadi sutradara. Coba bayangin ya. Nih, kalau kita lihat dari cerita yang lu bikin kan udah keren banget. Apalagi lu pikir, apalagi kok Apa tuh? Cerita yang lu buat itu kan udah keren. Niam, sini gue lihat. Cerita yang lu buat tuh udah bagus. Kalau nggak bagus, kita nggak bakal Mik jadi perwakilan sekolah kayak gini. Gimana sih? Nih, sini, dengar ya. Kata oma aku, apa lagi sih? Mau dokter. Ya udah diem nggak? Sini, denger ya. Kata oma aku, kita tuh harus menyelesaikan semua yang udah kita lihat. Walaupun omanya pengen bukan dokter, tapi kita harus sabar. Kita harus semangat. Semangat. Kita harus semangat. Gembel-gembel tersayang. Lagi pada ngapain? Mau caper? Mau jadi pusat perhatian ya? Makanya pada di sini ya gitu. Asik tuh, Pak. Pada mau kemana? Katanya ada yang mau jadi pusat perhatian ya. Udah, di sini aja. Masuk pegang-pegang bisa nggak? Oh, gimana marah? Iya, marah. Udah. Oh, cinta deh gembrot. Ibu tuh paling suka tahu sama yang gembul-gembul kayak gitu. Mas, pegang gua bisa nggak? Kenapa? Kenapa kalau itu pegangnya kayak gini? Kayak gini? Jadi kalian juga punya cara begitu ya? Udah kasih. Itu mau kantong, ya. Ngapain? Udah ngerasa keren ya, makanya pada ngumpul di sini. Luar biasa. Tuh, dengerin. Pada banyak gaya sih. Lagian kalian tuh pada ngapain sih ngumpul di sini? Pada ngelangin jalan tau nggak? Udah kayak PGG. Hah? PGG? Apaan PGG? Wah, lu mah. PGG. Karena berteman sama gue udah bertahun-tahun. Ini tahu. Ini namanya PGG, Perkumpulan Gembel-Gembel. Kalian tuh kenapa sih? Hah? Gak bisa ya kalau gue
Anjing galaknya ada 2. Udah, dia duluan tapi. Oh my god. Bola, mau nggak, Bu? Kalian tuh gak boleh kayak gitu, tau gak sih? Oh, kalian nggak boleh gitu. Oh, dengerin. Lihat nih mereka nih. Udah capek-capek latihan buat wakil sekolah kita. Hargain dong. Gembel lagi latihan. Kamu tadi kan aku mau iya, oke. Pengumuman kepada peserta FLS 3N cabang lomba film pendek. Dimohon kepada yang pertama, Adrian Jovano. Yang kedua, Jessie Aprilia. Yang ketiga, Anastasia Ratuliu. Dan yang terakhir, Ananda Filza Iskandar. Untuk berkumpul di ruang seni atau menemui panitia FLS 3N. Sekian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Gembel. Action. Semua manusia itu. Ini videonya jadi gimana coba kan? Mana jelas-jelas kemarin kita udah lolos kok. Tiba-tiba nama kita hilang gitu aja. Pas banget tau gak? Dengerin dulu gak? Apa Frel? Siapa tahu emang mereka salah satu nama kali. Atau mungkin nama kita sempat ketukar dan belum direvisi aja dong. Gimana Clara? Apanya yang belum direvisi? Mana jelas-jelas kemarin kita udah lolos kok. Ya berarti ada yang salah dong. Pasti ada yang salah lah. Guys, tenang. Tapi kemarin waktu kita presentasi, ya semua bilang karya kita bagus kok. Iya kan? Terus semua juga pada dengar kan? Itu yang bikin gue makin gak terima gitu. Itu udah latihan tiap hari pulang sore terus sampai begadang-begadang. Kalau emang karya kita jelek, ya bilang aja dari awal, jangan tiba-tiba gini. Mungkin emang mereka yang lebih layak. Kayak gitu aja sih. Ya, itu cuma ada kesalahan aja dari pihak operasi. Karena nggak mungkin dong nama kita tiba-tiba hilang gitu aja. Nih, siapa tahu emang ada perubahan gitu atau penambahan dan kita belum dikasih tahu aja. Gila ya. Kalian bertiga kok masih bisa gitu berpikir positif kayak gitu. Kalian tuh buta atau gimana? Emang kalian nggak lihat tadi, ha? Mereka tuh ketawain kita, Fel. Mereka berempat tuh nggak bisa lihat kita berempat tuh tenang sehari aja. Kan dari awal aku udah bilang, apa iya anak-anak kayak kita gini bisa wakilin sekolah? Ngomongnya kayak gitu sih, Nih. Kamu apa ngomong kayak gitu? Kan kalian tahu sekolah ini kayak gimana? Semuanya harus unggul, keren, sempurna. Lah aku aja masih sering bikin malu. Itu mikir bukan soal itu. Terus apa, Pel? Apa? Bisa jadi kan nama kita diganti gara-gara itu. Udah. Dengar ya, Miss. Sekali lagi lo ngomong kayak gitu, gue gak mau temenan lagi sama lo. Iya, udah. Hai. Ngomong lagi deh. Udah, kita temuin Pak Bambang sekarang. Pak Bambang.
Bukan ruangannya loh. Iya, gue tahu. Cuma ngapain sih Miko ngomong kayak gitu? Tapi kamu sekarang tuh lagi marah-marah, jangan marah dong. Mau selalu baik-baik. Permisi Pak. Bapak kedatangan tamu. Iya, masuk. Silakan duduk. Sebelumnya Bapak sambil mengerjakan tugas Bapak ya. Jadi ada apa kalian kesini? Jadi begini Pak, kami berempat datang ke sini mau nanya soal pengumuman FLS 3N Pak. Oh, FLS 3N. Iya. Tadi pengumumannya sudah diumumkan. Kenapa? Kalian ketinggalan ya? Sebentar Bapak cari Oh, ya. Pak, itu Pak. Kelompok kami nggak ada Pak. Iya Pak. Padahal sebelumnya kita berempat ternyata yang lolos kok kami kurang di sekolah. Iya dan Bapak juga jalan. Kalau ada Bapak nggak ada apa-apa ya? Iya. Bapak sudah tahu. Ya, Pak. Kok Bapak tahu? Jadi Bapak udah tahu kalau nanti kita diganti. Jadi memang hasil keputusan kurasi sekolah itu mengalami penyesuaian. Sesuai gimana Pak? Itu tiba-tiba langsung diganti gitu aja Pak. Kalau emang ada siapa apa loh Pak? Pak, kalau emang ada yang ngurus dari karya kami, bilang aja Pak. Iya. Bapak itu sudah lihat karya kalian. Dan secara ide, kalian itu sudah cukup baik. Loh, Oh, tapi Pak, kenapa kami diganti? Kenapa tiba-tiba diganti Pak? kalian itu harus mengerti. Ketika kalian itu tampil, yang dilihat itu bukan hanya nama pribadi seperti Clara ataupun Edelweiss, tetapi nama dari SMA Cendrawasih. Gak paham Pak, kami udah latihan mati-matian Dan buat ini. karena itu, Bapak tahu kalian itu sudah latihan keras, kalian sudah latihan mati-matian. Dan sebelum sekolah terlambat, sekolah itu perlu mempertimbangkan banyak hal. Hal apa Pak? Biar Bapak jelaskan ke kalian. Kalian ini sudah memiliki ide yang baik dan juga bagus. Dan memang Bapak akui kalau cerita yang kalian suguhkan itu memang yang paling matang. Pak, itu. Biar Bapak beritahu ke kalian. Sekolah itu tidak hanya sekedar mempertimbangkan kualitas karya. Karena yang akan dinilai nantinya bukan hanya isi, tetapi representasi. Biar Bapak tegaskan sekali lagi ke kalian, sekolah kita ini memiliki standar dan juga citra yang harus dijaga. Apalagi kompetisi ini akan sampai ke tingkat nasional. Yang dilihat bukan hanya dari segi cerita, nak, tetapi bagaimana tim itu ditampilkan di depan publik. Tapi bukan yang paling penting itu kualitas karyanya Pak. Idealnya sih seperti itu. Tetapi dunia tidak selalu berjalan seideal itu, Clara. Jadi maksud Bapak, nama kita diganti karena kita nggak sesuai dengan citra sekolah gitu Pak? Hati-hati kamu kalau bicara, Felix. Bapak tidak bilang seperti itu. Tapi maksudnya ke sana kan, Pak? Sekarang juga kasih cue. Sekolah ini memiliki tim yang menurut kami siap. Jadi menurut Bapak, kita berempat belum siap. Kalian itu harusnya introspeksi diri. Coba kalian bandingkan. Apa yang membedakan kelompok kalian dengan kelompoknya Jessie? Maksud Bapak? Representasi. Keputusan sekolah sudah final. Bapak Dengerin buru-buru. dulu penjelasan kita, kalau Pak nggak bisa gitu dong, Pak. Kalau kalian masih mau di ruangan Bapak, jangan lama-lama. Pak, Pak.
film, bukan lomba model. Jadi selama ini kita tuh latihan buat apa coba? Kita udah nulis angka ulang, begadang. Kita juga sampai latihan tiap hari kan? Terus ujung-ujungnya cuma gara-gara representasi. Nyuruh gua tenang kan? Lu denger sendiri kan tadi? Kalau Bang aja bahkan gak berani ngejelasin alasannya secara rinci kelar. Aku paham dong, tapi dengan kita marah-marah kayak gini juga gak akan ubah keputusan. Ini justru karena kita sadar, justru karena kita diem, makanya mereka tuh seenaknya kelar. Lu juga Mika. Udah bisa ngomong kan nih? Ingat ya Mik, ini tuh bukan cuma soal karya lu Mik. Ini tuh soal kita. Kenapa lu gak ngomong apa-apa? Ngomong apa, Del? Ya ngomong apa kek? Bilang kalau mereka tuh salah atau bilang mereka tuh gak adil. Jangan cuma diem Mik. Kali aja. Sama belain diri lu sendiri. Gua pengen dengar lu ngomong Mik. Kalau mereka bener, gimana? Nah itu yang bikin gua kesel ya sama lu dari dulu. Terus selalu ngasih omongan orang paling bener daripada omongan lu sendiri nih. Jangan udah terus lah. Lu tau gak? Dari tadi tuh mereka ngerendahin teman kita. Apa coba karena teman kita gendut ya? Gua capek. Kamu gak capek? Lihat sini kok. Dari tadi tuh cuma diam tau gak? Setiap kali ada masalah gua yang marah. Giliran Miko, diam. Selalu aja diam. Maaf ya, Del. Maaf. Selalu aja maaf. Oh, maaf tuh bisa yang ngegantiin kita buat jadi perwakilan sekolah. Sabar dulu. Kamu tuh sadar gak sih? Sekarang ini tuh kamu lagi marah-marah. Jangan malah ngomong hal-hal yang nantinya bakal kamu sesalin dong. Justru gua sadar kan. Kalau gua tuh gak bisa lanjut sama kalian. Gua cabut. Dong, masa kamu ngomong gitu sih dong? Well, continue. Nah, ini play musik, Miko nyanyi. Coba kalian pada jalan, itu dirapi-rapiin tuh. Kita rapiin nih. Udah. Jalan. Habis itu rame pulang sekolah ya, bentar, nunggu queue. Jalan, Miko juga sambil jalan. Keluar. Ayo, rame. Out. Udah Miko udah kelar nyanyi dah. Tadi gue suruh ini ya, lucu. Bukannya saya tadi kan mami. Iya kan bukannya ini yang komandoin ya. Kok di take out? Oh itu kenapa di take out?
Bukannya diganti ke set mami ya? Cuman ambil si set-set kamu. Enggak. Jangan dialog terus Miko. Aku mau ngomong sama kamu. Menurut kamu, aku tuh pantas gak sih jadi pemain film? Pantas. Jangan bohong kamu Joko. Nih ya buktinya tadi di sekolah. Kata ke Bambang, aku tuh gak pantas jadi pemain film. Mungkin karena badanku segede gini kali ya. Makanya dibilang gak pantas. Representasi katanya. Kamu tahu nggak representasi apaan? Gak tahu kan? Representasi apaan? Pak Bambang. Sekali lagi ya Joko, kalau kamu jawabnya nggak bener, aku goreng kamu. Iya. Menurut kamu, aku tuh pantas gak jadi pemain film? Joko, jawab dong. Sekali lagi nih, menurut kamu, aku tuh pantas gak jadi pemain film? Pantes, Niko. Ikan bisa ngomong. Gak mungkin. Atau jangan-jangan Joko, ikan ajaib. Joko, aku minta duit Joko. Bunda, aduh. Kalau misalnya Bunda ngagetin aku kayak tadi, terus jantung keluar, terus Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. oh ini lahi. Kan orang meninggal innalillahi. Ada aja ngomong minta duit sama ikan nih, Bunda kasih 2.000 nih. Tapi jangan minta duit lagi ya. Udah duitnya habis. Udah mau lipet soalnya. Wow, udah capek kakinya. Maaf ya Bunda. Mana sih kamu? Bun, Ya. kalau misal ada satu orang yang bikin malu satu kelompok, orang itu harus gimana Bun? Kenapa emangnya nanyain begitu? Kamu ada masalah? Coba sini cerita sama Bunda. Kan ada Bunda. Ngapain cerita sama si Joko? Jadi gini Bun, tadi kata Pak Bambang, aku tuh nggak pantas jadi pemain film, nggak pantas juga jadi ngewakilin sekolah. Katanya mereka cari yang mewakili gitu Bun. Terus ya Bun, padahal kan yang dilombain film, bukan foto model. Orang kalau misalnya mereka beli mangga di pasar, mereka pasti belinya yang kulitnya bagus, kan? Nah, tapi Miko tahu nggak yang kulitnya yang mangga manis, yang mangga manis itu kulitnya yang paling jelek. Berarti Miko jelek dong? Ya bukan lah, dengerin dulu apa makanya Bunda ngomong jangan suka diputus-putus. Iya. Maksud Bunda, manusia tuh selalu sibuk buat nyari yang enak dilihat. Sampai mereka lupa buat nyari yang enak dirasa. Kayak Miko. Maksudnya Bun? Dan buat Bunda, Miko yang sekarang udah lebih dari cukup. Dan kalau suatu saat nanti orang-orang ninggalin Miko, Bunda gak akan ninggalin si Miko ya. Iya Bun. Makasih Bun. Lupain mah. Tapi Bun, kalau misalnya nggak ada yang melihat aku, gimana Bun? Ya udah, Kok ya udah Bun? gimana? Kita bikin film kita sendiri. Bikin film kita sendiri. Gimana Bun? Kalau orang-orang nggak mau nonton kita cari yang mau nonton. Caranya? Iya, nanti Bunda rekam, nah terus Bunda upload di sosial media Bunda. Sosial media Bunda. Lah, Bunda punya sosial media? Punya lah, Bunda kan eksis. Sosial media Bunda itu TikTok.
nggak tahu followers Bunda itu ada 3. 3. Lah, itu mah isinya keluarga kita semua dong. Berarti kan kita udah punya penonton pertama kan? Dan target pasaran kita bener. Bentar, Bunda ambilin sesuatu. Tada! Wih, Kamu nggak tahu kan Bunda punya ini? nggak tahu Bun. Mah, Bunda kan Bunda eksis. Eksis kita. Nah, nah, sekarang ayo coba pose-pose. Pose-pose apaan tuh? Nggak tahu, coba yang tunjukin yang drama-drama. Drama-drama. Oh, Iya. acting aja deh Bun, acting ya. Oke. Hai, SpongeBob. So aku jadi Patrick Bunda. Itu tuh, ajak si Joko tuh. Joko, jadi Joko. Petruk dia. Petruk. Joko, katanya kamu jadi Petruk ya, Bang? Patrick, Petruk. Aku siap, aku siap. Ya, sama-sama gendut. Si Joko gendut, kamu gendut. Janganlah, Bunda malu sama kita soalnya. Coba, yang lain. Tunjukin Bunda yang kemarin kamu di sekolah yang kata, pulang. Nggak tahu lah Bunda tuh pulang ngapain. Ya, Kamu ya. kayak gini nih. Katanya semua orang punya tempat buat pulang. Aduh, aku pusing Bunda, pusing. Oh, iya. Bunda. Oh, iya. Sistem gimana? Wah, bikin kamera Bunda bengkok aja. Coba, sekarang ajarin Bunda. Gimana? Ya, ini aku ajarin Bunda. Ikutin Bunda. Katanya Katanya semua orang semua orang punya tempat punya tempat buat pulang. buat pulang. Aduh, aku pusing. Aduh, pusing Bunda, pusing. Bunda juga pusing. Aduh, pusing. Aduh. Udah. Coba Bunda lihat ya videonya. Lihat dulu. Gimana Oh, tuh? lihatnya sambil out di sana. Ayo. Cepetan kita lihat di sana aja. Ayo. Ayo, lanjut. Sebeng maju. Jalan. Udah mulai lihat. Gua ada banyak doang kita datangin. Bisa. Bawaan lu segitu doang. Iya, bawaan lu sedikit banget. Pelan-pelan itu punya om gue. Bentar. Ini bukannya si Gembrot? Dia buat video kayak gini. Lihat deh. Pasti dia buat video kayak gini karena dia nggak bisa ikut FL3N kayak kita nih. Jelas lah. Aman banget sih dia buat video kayak gini. Dia videonya jelek banget, so romantis banget sih. Itu buat seadanya Kok itu. like-nya banyak banget sih? Aduh, ya anak. Kalau kita nge-upload video FL3N kita pasti bakal lebih luar daripada ini. Pasti kita bakal banyak banget kan yang nge-like. Iya lah gini dong mah. Coba buka komenannya, coba buka komenan. Coba ya, kita buka komenannya ya. buka. Coba. Banyak banget. Positif semua lagi. Satu bentar. Manis banget kayak bukan acting yang mau nangis 3 kali. Banyak banget. Kayak typing lu tuh. Kurang ajar enggak ya? Enak aja. Tapi coba deh lihat. Ada juga nih yang komen, mau banget deh punya mama kayak gitu. Apaan itu? Ada deh, sumpah. Tapi bentar. Emang ada ya orang yang gak deket sama maminya? Wah, itu mau ujung-ujungnya iya kan, itu pasti durhaka kan. Lu juga deket kan Jo sama nyokap lo? jangan ditanya. Kemarin nih hangout sama mami 1, besoknya mami 2. Lo juga kan deket banget kan sama nyokap lo? Tahu kan? Jess, lo pasti deket banget kan sama mami lo? Udah pasti deket lah, ngapain Ya, ya lu kayak makin gitu? nanya. Aneh deh. Mami ex Jessie. Oh iya, setuju, sepakat banget. Sekarang ada komen baru nih. Emotnya alay semua. Maminya lembut banget ya, mau dia punya mami kayak gitu. Keren banget nih orang gak pernah deket sama nyokapnya. Kerasa banget. Daripada gak punya mami. Hai Jess, udah pulang? Udah Mam. Gimana sekolahnya? Oh ya Mam, Mami tahu nggak sih kalau Jessie sama teman-teman Jessie ada Jovano, ada Filza sama Natasha, kita dipilih buat ikut lomba FLS 3N mah, buat mewakili SMA. Dan kali ini Jessie bakal bawain naskah yang Jessie tulis sendiri loh mah. Oh ya mah, kata Pak Bambang, kalau misalnya Jessie bisa sampai ke tingkat nasional, kalau Pak
Iya Pak. Untuk berkas sudah saya urus ya Pak. Ya, saya segera langsung kirim ke klien ya Pak. Ya, baik. Surat-surat ini ya Pak. Tiga, dua, satu. Del! Del! Del mana sih? Kok nggak ada? Ayo. Ini bukannya punya Edo ya? Kok bisa ada di sini? Ngapain kita di ruang seni? Bisa tinggal di sini. Lu ngapain ada di sini? Gua ngapa-ngapain? Apa? Itu apa yang di belakang tangan lu? Gak ada. Mana sini? Jangan. Bukan gunting, Jangan, Mik. jangan. Jangan. Mana Ini ini bukan pasti punya aku. rumah lu kan, Mik? Enggak, bukan. Ini bukan punya aku. Beneran. Jessie. Bukan. Kita minta maaf ya, jangan maju. Kita minta maaf ya. Taruh dulu guntingnya ya. Jess! Kita nggak perlu. Ada pembunuhan! Tolong, tolong!
salah. Op. Kan situ. Yes, so jadi sekolah kita, terutama kelas kita kedatangan murid baru. Aren't you excited? Ayo jalan. Oh please, come. Lu ngadep ke mereka aja ya ngomongnya. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Abi. Ya. Yuk.